Mengejutkan, trik Leslar biar dipakai TV terus akhirnya terungkap juga. Ustadz Subki akhirnya ngaku pernikahan siri Rizky Bilar dan Lesti Kejora disetting demi hal ini. Hal yang selama ini ditutupi oleh pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya terungkap juga. Kali ini yang angkat bicara adalah Ustadz Subki, orang yang ternyata menikahkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora secara siri. Kata Ustadz Subki, pernikahan siri Rizky Bilar dan Lesti Kejora disetting agar tak banyak orang yang tahu dulu sebelum rangkaian televisi selesai. Buktinya, setelah dibongkar, banyak artis yang ternyata sudah mengetahui rahasia besar itu. Namun, ada hal lain yang diungkap Ustadz Subki. Katanya, kalau pernikahan siri itu bocor, nanti jualan mereka tidak laku. Pernikahan tersebut selama ini ditutup rapat oleh Ustadz Subki yang menikahkan mereka kala itu. Kini, setelah Rizky Bilar mengungkapkan soal menikah siri, ia merasa lega. Sebenarnya, ialah yang menganjurkan Bilar untuk melakukan pernikahan itu terlebih dahulu. Di dalam, ya, biasalah ada rangkaian musik, talkshow, dan umumin apa yang saya tutup. Sesungguhnya, saat mereka kenal dekat, ya, kita seperti itu nikah saja. Sebenarnya mereka pengen lebih cepat, cuma keulur-ulur sama pandemi. Terus saya bilang, saya dulu dikenalin. Habis itu akad nikah, jadi prawedding, enak sudah sah, ujarnya saat ditemui di kawasan Andara Depok. Ustadz Subki mengatakan saat itu, Rizky Bilar menikahi Lesti Kejora dengan memakai mahar berupa uang Rp75.000 miliknya. Ia pun turut mengungkapkan mengapa menganjurkan Bilar untuk menikah secara agama lebih dahulu. Itu duitnya adalah duit saya, Rp75.000, pecahan 21 lembar, pas ada itu di rumah saya. Menikah dulu, mereka kenal 2 bulan pertama, masih. Terus pas bawakan acara religi. Terus ya, sudah dekat. Enti kalau sudah dekat, nikah sudah. Tutur Ustadz Subki. Namun Ustadz Subki masih belum bisa buka-bukaan lebih dalam terkait pernikahan siri Rizky Bilar dengan Lesti Kejora. Pasalnya, ia takut jualannya pasangan itu tidak akan laku. Nah loh, kok gitu ya? Kalau itu nanti biar ada secret berikutnya. Kalau dibocorin dari sekarang, entar jualan mereka nggak laku. Ya, istilahnya mereka lagi bagus-bagusnya dan saya menghormatilah apa yang sudah diatur. Akan dikeluarkan satu-satu. Ya, ini adalah bagian dari apa yang rahasia yang mereka akan cicil satu persatu, kata Ustadz Subki. Ustadz Subki memastikan nanti Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan mengungkapkan sendiri kapan mereka menikah siri. Ia pun juga tak sabar menantikan pasangan tersebut mengunggah foto-foto pernikahan. Itu nanti ada foto-foto yang dikeluarin gitu kan? Saya takut. Takutnya nanti kalau di lawa ada pengklan, takutnya nggak lucu, ujar Ustadz Subki. Bicara soal pernikahan siri, Ustadz Subki mengatakan sebenarnya hal itu ada dalam peraturan negara. Ia juga memastikan bahwa Rizky Bilar menjalani 1 kali ijab kabul, yakni dengan ayahnya, Lesti Kejora. Ijab kabul sama ayahnya sekali, kemudian dicatat. Kalau kita kan biasanya, kalau secara negara kan nggak ada nikah siri. Pernikahan kan harus tercatat, cuman kan ada beberapa alasan mengapa pasangan menikah siri, yang tadi sudah dijelaskan, pungkasnya. Tak hanya rangkaian acara pernikahan yang menjadi omongan, lantaran ketika momen spesial Lesti sudah hamil, mahar Rizky Bilar untuk wanita yang disapa Dede itu pun dibahas. Seperti diketahui, Rizky Bilar memberikan Lesti Kejora mahar fantastis. Namun ternyata terkuak ketika nikah siri Rizky Bilar memberikan uang kepada Lesti dengan jumlah uang kurang dari 2 juta rupiah. Dan mahar nikah siri pun ternyata pinjam dengan Ustadz Subki. Sebelum kabar pernikahan siri terkuak, Rizky Bilar pernah disebut terlilit hutang, namun ia menepisnya. Lesti Kejora belak-belakan soal pinjam-pinjam uang lantaran tak pegang uang. Waduh, ada apa? Rizky Bilar pinjam uang Ustadz Subki untuk mahar nikah siri.
Ustadz Subki mengatakan saat itu Rizky Bilar menikahi Lesti Kejora dengan memakai mahar berupa uang Rp75.000 miliknya. Ia pun turut mengungkapkan mengapa menganjurkan Bilar untuk menikah secara agama lebih dahulu. Itu duitnya adalah duit saya, Rp75.000, pecahan 21 lembar pas ada itu di rumah saya. Menikah dulu, mereka kenal 2 bulan pertama masih, terus pas bawakan acara religi. Terus ya, sudah dekat. Ente kalau sudah dekat, nikah sudah, tutur Ustadz Subki. Sementara itu, Bilar langsung klarifikasi perihal kebenaran atas isu yang beredar soal dirinya terlilit hutang. Bilar menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang suka berhutang. Oh iya, nggak suka ngutang anaknya. Sorry, jawab Rizky Bilar. Insya Allah, saya nggak pernah utang, nggak pernah kredit, nggak pernah riba, jelasnya. Meski demikian, Rizky Bilar tak menampak bahwa dirinya dahulu pernah melakukan hal seperti itu. Namun ia akhirnya memutuskan untuk bertobat dan tidak melakukannya kembali. Perubahan baiknya itu membuat rezekinya justru semakin lancar seperti sekarang ini. Kini, Rizky Bilar telah mendulang kesuksesan di industri hiburan tanah air. Ia berharap bisa selalu menjaga prinsip hidupnya untuk istiqomah menjauhi hal-hal yang tidak baik seperti berhutang. Insya Allah, karena alhamdulillah setelah lepas dulu dari riba, rezeki saya makin bagus. Insya Allah akan istiqomah dalam hal itu, tukas Rizky Bilar. Bak telan pil pahit, Lesti Kejora belak-belakan pinjam uang ke teman. Kejadian pahit tersebut sempat dialami Lesti di awal perjalanan karirnya. Penyanyi Lesti Kejora mengunjungi rumah di kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat bersama sang tunangan, Rizky Bilar. Lesti mengenang masa lalunya sebelum menjadi penyanyi top. Ia mengatakan dulu sering meminjam uang untuk cadangan saat pergi untuk tampil di panggung. Kadang kalau ada acara-acara gitu, Dede nggak pegang uang, ya pinjam 200.000 atau Rp150.000 buat pegangan. Nanti Dede pulang nyanyi, baru diganti, ungkap Lesti Kejora. Lesti mengungkapkan ia lebih dekat dengan ayahnya karena sering pergi bersama untuk merintis karir. Sementara ibunya lebih banyak di rumah berjualan. Ayahnya dulu adalah seorang sopir, sementara ibunya berjualan mie ayam. Sampai saat ini, bisnis mie ayam tersebut masih ada dan dilanjutkan Bibi Lesti. Lesti juga sedang merenovasi rumah keluarganya itu. Bagaimana menurut pendapat Anda?